Sekarang masuk ayat yang keberapa? 134. 134. Hidup tanah Ibrahim. Atamahun. Ayat 124 ya. 134. Oh, 134 ya. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ya 124. Coba kalian hitung berapa kali selama kita belajar di surat Al-Baqarah ini, berapa kali ada kalimat ya Bani Israil? Ada 2. 3 sama ini. 3. 3. 2 apa 3? 3. Ya, 3. sudah ada 3. Kita ulangi dengan kalimat yang hampir sama. Ini sama dengan yang kedua. Ya. Jadi ya Bani Israil kuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, setelahnya baru beda-beda ya. Jadi berkali-kali Allah itu menagih kepada Bani Israil untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang diberikan. Karena memang nikmat yang diberikan kepada Bani Israil itu adalah nikmat yang luar biasa dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Ya, seperti contoh apa? Mana salwa. Anu salwa ya. Terus sebelum itu apa? Banyaknya nabi yang diangkat dari kalangan. Ya, walaupun banyak yang dibunuh. Kemudian apa lagi? Hah? Iya, apa saja nikmat yang hanya diberikan kepada Bani Israil selama berjalan. Sebelum Bani Wasalwa ada apa? Najinakum Min min Ali Fir'aun. Jadi ketika wa farokna. ya ketika wa farokna bikumul bahra, ketika Allah membelah lautan untuk menyelamatkan Bani Israil, dan itu memang satu-satunya. Kemudian juga wa dhallalna alaikumul ghamam. Jadi memang unik ya Bani Israil itu. Selama pelarian dari kejaran Firaun, mereka dilindungi oleh awan, sehingga mereka tidak merasa payah, tidak merasakan payah yang berlebihan. Nah, kalau dikaji dari sisi saintifik misalnya, kalimat wadhallalna alaikumul ghamamah itu taruhlah pada iklim sekarang, berarti ini adalah suatu daerah di mana daerah ini adalah daerah yang sejuk, daerah yang subur. Kalau kita menarik ke penemuan-penemuan sains yang sekarang, yang seolah-olah Bani Israil itu peristiwanya kok malah mendekati ke Indonesia. Memang kalau dikaji semua karakter, semua cerita Bani Israil itu kalau bukan mau disebut cocok-cocokan, memang semuanya karakter Indonesia banget. Iya. Seperti wadhallalna alaikumul ghamama itu, kalau dikaji dari sisi ilmiahnya kan, berarti al-ghamam ini artinya mendung atau awan, itu senantiasa melindungi, dengan kata lain daerahnya daerah sejuk, bukan daerah bukan daerah panas lah, gurun. Dan faktanya memang bukti-bukti bahwa laut merah pernah terbelah itu memang nggak ada. Nggak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa laut merah itu terbelah.
Kalau mau dikatakan itu terusan Suez, bukan. Karena memang dari awal terusan Suez itu daerahnya daerah tinggi, tidak pernah tenggelam di laut, Ada ikan yang separuh gitu. yang terbelah. Iya, ikan separuh dan itu dinamakan ikan Musa. Oh iya mungkin ya, Buktinya. yang ikan terbelah tapi hidup gitu. Nah, ikan separuh. Ikannya cuma separuh. Matanya cuma satu. Iya sebelah tuh, tapi itu hidup. Oh, kepalanya nggak ada. Kepalanya ada, tapi separuh. Oh separuh. Misalkan dekat TikTok itu. Oh, padahal kok kering itu ya. Lain kayak gini. Itu. Sebelah berarti ya. Sebelah. Ikan Dan sebelah. ikan dinamakan ikan Musa. Iya. Mungkin itu salah satu buktinya. Kalau laut merah itu Bisa jadi, bisa pernah jadi. terbelah. Tapi kan di Al-Quran juga ada ayat pertemuan dua laut itu ya. Iya, Majmu'ah Bainal Bahraini. Coba kalian kaji lagi yang Majmu'ah Bainal Bahraini itu. Itu kalau di kajian siapa? Fahmi Basya itu bukan di sana. Terbelahnya dua lautan itu. Apa? Pertemuan dua lautan. Jadi semua yang kita bahas dari awal tentang posisi Bani Israel itu semuanya sifatnya adalah teori. Yang itu harus ada pembuktian, termasuk seperti kisah negeri Sabak yang selama ini kita tahu yang informasi dunia ya. Jadi selama ini dunia tahu bahwa Sabah itu ya di daerah mana? Di daerah Yaman, di daerah sana gitu. Tapi kalau memang Allah sengaja ingin membuktikan, misalnya mempertahankan situs-situs peninggalan Sabah, setelah diteliti memang tidak ada peninggalan Putri Sabah di sana di Yaman itu, hanya pilar-pilar saja. Nah, justru ketika diteliti dari sisi Al-Quran dicocokkan dengan kondisi di Indonesia malah cocok gitu. Ya wallahu alam, karena itu adalah kisah masa lalu gitu ya. Seperti yang sering saya ungkapkan bahwa kalau kita membaca cerita masa lalu itu pasti ada lebihnya, lebih banyak bumbunya gitu loh. Apalagi cerita Bani Israel. Makanya para ulama memberi batasan kalau untuk kisah Bani Israel itu la tusaddiquhu wala tukadzibuhu gitu. Jangan terlalu dipercaya tapi jangan juga didustakan. Biasa aja anggap sebagai informasi. Karena walaupun benar, katakanlah misal benar seperti yang saya ucapkan, misal memang benar di Indonesia misalnya. Buat apa kita tahu? Iya kan? Karena itu adalah contoh umat yang rusak sebelum kedatangan Islam gitu. Iya, yang umat-umat yang Yamaudhu dan juga Ad-Dallin gitu. Jadi selain kita hanya sekedar mengawang-awang tentang posisi itu. Nah, kemudian di sini wa iya Bani Israil guru diulangi lagi. Nah, penekanannya adalah kepada guru. Jadi fungsi daripada Al-Quran kan sebagai dzikra, sebagai peringatan. Nah juga guru ini ketika Allah kembali menagih, berarti Bani Israil ini adalah bani atau suku yang tidak bersyukur, yang sangat kurang sekali bersyukur. Ya, tapi sudah tahu ya bedanya Bani dengan Abna, sudah tahu ya. Ya, jadi Bani itu adalah keturunan ke bawah terus tembus. Ya, kalau Abna itu sejajar gitu. Dalam satu masa, satu kurun. Kemudian wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin. Coba ini ada yang bisa jelasin ini maksudnya apa nih? Bertakwa. Iya, dari satu ayat ini maksudnya apa? Coba. Dan takutlah. Yang mau menjelaskan. Satu orang saja coba. Coba. Siapa kemarin yang bahas? Nah, coba yang kalian pahami apa? Harusnya kan ada itu gambaran gitulah. Nanti di mahsyar orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Terus wala yuqbalu minha adlun itu apa?
dan tidak diterima. Adlun, apa adlun? Adil keadilan. Nah, itu karena nggak buka kamus berarti. Adlun itu apa? Tebusan. Iya betul, tebusan. Jadi setiap tebusan tidak akan diterima dan tidak juga mendapat pertolongan. Walahum yansurun. Sama dengan ayat. Ada di depan itu, sudah ada itu. Berarti ini sama. Sama. Jadi ini mengingatkan kepada padang mahsyar bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Takutlah Nah. pada suatu hari yang tidak. La tajzi nafsun an nafsin. Ketika dua nakirah bertemu, maka nakirah yang pertama berbeda dengan nakirah yang kedua. Berarti orang lain ini seseorang dengan orang lain tidak bisa saling membalas. Engkau maripokol bilarwah. Nah itu tidak bisa saling membalas. Semua orang sibuk dengan amalnya masing-masing. Kenapa ini diingatkan kembali? Ini loh perebutan yang ini di atasnya ini loh. Ya, walantar doang kali Yahudi walan Nasoro itu loh. Mereka terus merongrong agama kita umat Islam sampai sekarang supaya mereka mengikuti keyakinan mereka sendiri. Nah, kok ada kalimat hatta tattabi'a millatahum, katanya orang Yahudi tidak menerima orang dari agama lain. Nah ini yang perlu ditegaskan bahwa Yahudi itu sebagai agama dia tidak menerima ya dari orang lain, jadi tidak menerima dari agama lain, tapi mereka memaksakan millahnya, kepercayaannya, gitu loh. Memaksakan supaya milah mereka diterima. Gak apa-apa gak masuk Yahudi, tapi mereka mengikuti kelakuan kita. Ya. Gak apa-apa mereka gak masuk Yahudi, yang penting mereka jauh dari Allah. Dan itu terjadi di zaman sekarang ya dengan barokahnya ini gitu. Iya kan? Semua orang disibukkan dengan ini sehingga ibadahnya terbengkalai. Padahal kalau kalian tahu bahwa anak-anak Yahudi itu kenapa cerdas? Karena memang dari sebelum usia 17 tahun mereka itu tidak akan diberi izin untuk memegang HP. Padahal mereka yang punya hak paten gitu. Mulai dari SIM cardnya, terus layar itu AMOLED-nya itu milik Yahudi, hak patennya, semuanya lah, termasuk touchscreen semua itu milik mereka gitu. Jadi setiap kali kita seret nyombang itu sudah gitu. Jadi kalau kalian nggak mau sama Yahudi udah banting aja HP-nya. Kenapa? Ya layar AMOLED semua layar, terus Android semuanya itu adalah hak paten dari mereka. Makanya mereka banyak yang memiliki hak paten hingga ribuan, bukan cuma ratusan tapi ribuan gitu. Sementara orang Indonesia saja untuk memiliki hak paten berapa? Satu orang itu pun bisa dihitung gitu. Seperti B.J. Habibie yang punya berapa hak paten itu? Kalau nggak salah 5 hak patennya tentang yang diberi gelar Mr. Crack gitu. Yang menemukan teori keretakan pesawat itu hak patennya Pak Habibie. Sampai sekarang selama sistem itu masih dipakai maka almarhum Pak Habibie otomatis dapat royalti gitu. Nah, kalau Bani Israel, orang-orang Yahudi itu bukan cuma ratusan hak patennya gitu, Ribuan. iya, bisa ribuan. Kenapa? Mereka yang menciptakan HP, tapi tentu mereka tidak menciptakan dengan tangan mereka sendiri tentunya. Yang penting mereka punya hak paten, itu loh. Nah, ketika mereka punya hak paten, maka ketika setiap negara memproduksi ini, maka mereka akan menyumbang. Iya, itu yang dimaksud apa namanya? Kayaknya itu autopilot gitu. Mereka tidak perlu susah-susah. Kun zaman dung-dung era mana masuk miliaran per hari, ya kan gitu kan. Nah, mereka yang menciptakan semacam ini, anak-anaknya itu dari semenjak dari masa kehamilan. Kalau hamil itu anak-anak orang Yahudi itu wajib mendengarkan musik-musik klasik. Karena apa? Karena itu mengolah kecerdasan. Setelah lahir mereka
fokusnya di dunia eksak seperti matematika, fisika, kimia. Itu sejak usia 7 tahun sudah mereka dibiasakan dengan itu. Itu. Baru mereka diajari pengetahuan-pengetahuan umum seperti filsafat dan semacamnya itu kalau sudah memasuki usia 17 tahun. Dan kurikulumnya tidak seperti kita. Kalau kita kan ada wajib belajar 6 tahun, 9 tahun ya sekarang. 3 tahun. Gitu. Mereka punya sistem sendiri dan itu tidak berlaku kepada selain mereka gitu. Nah, orang-orang Yahudi ini kalau sudah usia 17 tahun, mereka akan diberikan semacam ada upacara memasuki masa dewasa gitu, masa remaja. Dan anak-anak yang usia 17 tahun mereka dikasih gelang sampai sini. Tahu ya? Bilang apa? Jadi semacam sabuk lah. Sabuk diikat dililit seperti ini sampai ke sini. Ini tandanya bahwa mereka sudah layak untuk memegang alat-alat elektronik. Dan setelah memegang alat elektronik, mereka bukan main seperti kita, tapi mainnya adalah main ya di dunia itu, gitu, dunia yang lebih dalam lagi di dark web gitu. Mereka diajari itu, gitu. Mulai dari komputer tingkat dasar terus sampai usia 20 tahun itu sudah luar biasa gitu. Ya, semacam itu. Mereka memang di setting seperti itu. Gitu. Semuanya. Iya. Makanya Israel itu ya di dunia di dunia militer misalnya kan Israel satu-satunya yang mempunyai Iron Dome kan. Iya kan? Tahu Iron Dome? Jadi ya perisai-perisai langit itu loh. Jadi yang menghalang rudal itu hanya Israel satu-satunya yang mempunyai sistem itu. Padahal selama ini dunia tidak pernah tahu bahwa Israel itu punya rudal. Kenapa? Karena Israel yang memburu orang-orang yang punya rudal, negara-negara yang punya rudal. Jadi mereka tidak mengakui bahwa di negaranya itu mereka punya rudal, tapi mereka punya Iron Dome. Nah, Iron Dome inilah yang misal ada roket mau menyerang, ya otomatis akan tercipta kubah elektrik. Iya di negaranya, di satu negara gitu. Ya coba saya carilah di YouTube gitu. Bagaimana sistem Iron Dome itu bekerja dan saat ini hanya satu-satunya Israel yang punya. Yang lain belum punya gitu. Canggih banget berarti. Nah, jadi kita kan taunya Israel itu hanya menjajah Palestina gitu kan. Betul. Tapi kita nggak tahu bahwa Israel itu dengan apa mereka menguasai dunia seperti yang ditanyakan Syafril kemarin gitu. Dengan apa mereka menguasai dunia? Lah itu kerjaan mereka kayak gitu. Mereka jauh dari dunia Android apalagi iPhone musuhnya gitu. Jadi mereka sangat menjaga itu supaya anak-anaknya tidak terkontaminasi. Nah, kalau sudah usia 20 tahun ke atas, mereka diharuskan untuk menyusup ke berbagai negara, ke berbagai sektor, berbagai agama. Maka sangat masuk akal kalau seperti ISIS itu dibentuk oleh Yahudi, gitu, oleh Israel untuk mengalihkan isu. Karena memang makanya ISIS nggak pernah berperang dengan orang-orang Israel. Tuh, terus. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima darinya adlun itu tebusan. Dalam ayat ini konteksnya adalah tebusan. Artinya Allah tidak bisa disogok. Nah, tidak bisa ditebus dengan apapun di saat pada mahsyar. Wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsurun, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan. Baik, kita lanjutkan. Tinggal 2 lembar ya. 2 lembar. Iya. Halaman berapa ini? 18. Iya, berarti tinggal 2 lembar nanti kan sampai 20. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Oke. Wa idh ibtala, ini sudah berbeda cerita. Sekarang kita akan membahas tentang millahnya Nabi Ibrahim. Lalampan daripada Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim, ketika Allah menguji. Ya, ibtala. Baik, kita terjemah dulu.
langsung yang warna merah. Ibtala artinya menguji. Ibtala apa artinya? Menguji. Ibtala Menguji. Ibtala Menguji. Atammah menyempurnakan. Atammah apa artinya? Menyempurnakan. Atammah Menyempurnakan. Atammah Menyempurnakan. Imama, saya nggak tahu. Imam. Hah? Imam atau pemimpin. Imama pemimpin. Imama apa artinya? Pemimpin. Imama Pemimpin. Ya, pemimpin. Di tafsirnya ini imam bimana al-qudwah atau panutan. Ibtala apa artinya? Menguji. Menguji. Atamma Menyempurnakan. imaman Pemimpin. Nah, baik kita ulangi dari yang warna hitam. Wa Dan ketika ibtala menguji Ibrahim Rabbuhu nya bi dengan kalimatin kalimat fa atamma hunna dia mereka mereka supaya hunna sama dengan hum ya. Punya mereka. Qala Berkata, inni sesungguhnya aku ja'ilu menjadikan ka li dengan bagi li manusia annasi manusia imaman pemimpin. Ya, pemimpin. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat-kalimat fa'atammahunna, lalu kami sempurnakan kalimat itu. Kalimat yang dimaksud ini adalah kalimat apa? Ada yang tahu? adalah perintah Hah? Ya, jadi syariat. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan syariat yang artinya kewajiban. Karena sebelumnya memang syariat itu ringan, perintah kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu semuanya masih ringan karena nabi-nabi yang sebelumnya ini tidak menerima mushaf, tidak menerima apa namanya ya kitab gitu. Kalaupun ada sebelum Nabi Ibrahim ini ada nabi namanya Nabi Sith, tapi nabi ini bukan rasul, yang beliau memegang kalau nggak salah 113 kitab kalau nggak salah, yang di 113 lembar suhuf. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim ini menerima suhuf sebanyak 10 lembar suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi syariatnya Nabi Ibrahim ringan sebenarnya, hanya 10 lembar. Ini nih, bi kalimatin fa'atammahunna, kami sempurnakan itu. Ya disempurnakan dalam bentuk apa? Suhuf. Nah, setelah itu qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Tapi ingat ya, tentunya sebelumnya ini ujian Nabi Ibrahim sebelum menerima kalimat ini tentu banyak sekali, diantaranya dibakar. Ya, dibakar. Menyembelih anak. Belum masih belum ke sana. Raja Namrud. Ya, ketika dibakar oleh siapa? Namrud. Kemudian tidak berhasil gitu kan. Berpisah sama ayahnya. Nah, diminta untuk berpisah, tapi setelah itu menikah dulu kan. Sebelum itu menikah dulu dengan Siti Saro apa Siti Hajar? Saro ya? Hajar. Siti Hajar. Hajar. Nah, Siti Hajar ini setelah itu Allah perintahkan. Nah, ini Allah perintahkan untuk meninggalkan mereka di tempat yang sangat gersang sekali, dan ditinggalkan berdua itu adalah ibtila. Nah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata kepada malaikat Nabi Ibrahim, aku akan menjadikan engkau sebagai imam atau pemimpin dari seluruh umat manusia. Dalam artian adalah imamah ini maksudnya adalah Nabi Ibrahim yang memulai syariat yang akan dilanjutkan oleh nabi-nabi yang setelahnya. Makanya di tafsirnya, kalau kalian membaca tafsir Ibnu Katsir itu, kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan imamah? Karena Nabi Ibrahim yang memulai syariat memotong kuku dan semacamnya, termasuk syariat apa? Haji. Nah, itulah kenapa Nabi Ibrahim disebut imaman. Bukan berarti Nabi Ibrahim ini di atasnya Nabi Muhammad. Enggak. Jadi Nabi Ibrahim inilah yang memulai syariat, kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi yang setelahnya.
Gitu. Sebelumnya tidak ada syariat untuk potong rambut, potong kumis, cukur kumis dan semacamnya. Ya karena memang manusia masih sedikit kan. Dan barulah Nabi Ibrahim sebagai imaman. Qala wa min dzurriyyati, dzurriyyah apa artinya dzurriyyah? Keturunan. Dzurriyyah apa artinya? Keturunan. Yanalu memperoleh. Yanalu Memperoleh. Yanalu memperoleh. Qala Berkata wa dari dzurriyyahku keturunanku. Qala Berkata la tidak yanalu memperoleh ahdi janjiku ada yaknya ini loh. Janjiku. Ahdi apa artinya? Janjiku. Al-zalimina orang yang aniaya atau zalim. Nah, ini bahkan para nabi saja sudah mencontohkan seperti ini gitu. Maka budaya ini akan terus berkembang sampai hari kiamat. Apa budayanya? Ini. Ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan sebagai imam, Nabi Ibrahim tidak mau sendirian. Maka Nabi Ibrahim mengajukan proposalnya apa? Wa min dzurriyyati. Lalu bagaimana dengan keturunanku ya Allah? Maka jawaban Allah, la yanalu ahdil zalimin. Janjiku tidak akan berlaku kepada orang-orang yang zalim. Artinya keturunan Nabi Ibrahim dijamin oleh Allah akan masuk surga selama tidak zalim. Begitu juga keturunan Rasulullah sampai sekarang. Itu loh, terus berlaku karena berasal dari doanya Nabi Ibrahim ini, wa min dzurriyyati. Nah, kalau kalian punya nasab kepada Nabi Ibrahim berarti masuk di doa ini. Gitu. Amin. Dan Amin. insya Allah kita semua adalah keturunannya. Amin. Kenapa? Kok benar keturunannya? Iya, kenapa? Nabi Ibrahim. Iya. Kenapa? Enggak. Bu, nggak terima tak? Yang tersebut. Lah, kita ini sangat besar kemungkinan keturunannya dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini sebagai imamah tentunya sebelum itu kaumnya sudah dimusnahkan. Kaumnya siapa? Nabi Nuh. Jadi terjadi pemusnahan massal. Kemudian setelah itu Nabi siapa? Nabi Hud. Kaumnya siapa saja? Jalur. Kaum Ad musnah juga. Terus lanjut. Kaum Samud. Kaumnya siapa? Nabi Saleh. Hud, Soleh. Ya, musnah. Setelah Nabi Saleh, iya. Ya udah itu tinggal manusia yang selamat kita itu. Jadi kita masuk keturunannya. Iya. Bin Ibrahim begini. Ujung-ujungnya. Sangat besar, tapi di bawah Nabi Ibrahim itu keturunannya kan ada Nabi Musa, terus ke bawahnya itu di bawahnya Nabi Yakub, terus ke bawahnya lagi gitu. Nah, yang semasa dengan Nabi Musa itu ada apa sih Pak? Firaun. Ya, juga punya keturunan tentunya gitu loh. Keturunan Firaun. Oh, lihat takutnya. Lah iya. Memang makanya la yanalu adziz zalimin kan. Jadi kita semua ini keturunan Nabi Ibrahim. Nah, dari keturunan Nabi Ibrahim ini tercipta banyak sekali agama. Terus syariat-syariat. Makanya bukan berarti keturunan Nabi Ibrahim suci semua, enggak. Cuma Allah menjaga darah Nabi Muhammad itu tetap suci, tetap bersih sampai tiba waktunya Nabi Muhammad itu lahir melalui darah Nabi Ismail. Gitu. Paham ya? Ya mudah-mudahan kita memang termasuk dari doa ini. Cuma catatannya jangan Dolim. Iya, catatannya gitu. Masuk belum dolim kan? Contohnya yang dolimin siapa ya? Itu Fir'aun dan yang lain. Saya juga Bani Israil. Iya, Bani Israil. Kemudian wa in ja'alna al-baita masabatan lin-nasi. Saya langsung terjemah ini biar sampai sini. Ketika kami jadikan al-baitah. Nah, baitah ini apa namanya? Rumah. Iya, rumah apa? Ka'bah. Baitullah. Masabah. Apa masabah? Tempat berkumpul. Manusia. Jadi tempat berkumpulnya manusia semenjak Nabi Ibrahim sudah dimulai. Ka'bah itu menjadi pusat peradaban manusia dulu. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpulnya manusia semenjak Nabi Ibrahim sudah dimulai. Ka'bah itu menjadi pusatnya pusat peradaban manusia dulu. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpulnya manusia semenjak Nabi Ibrahim sudah dimulai. Ka'bah itu menjadi pusatnya pusat peradaban manusia dulu.
sampai sekarang dan sampai hari kiamat akan terus menjadi tempat berkumpul. Ya memang ada yang mengatakan Ka'bah sudah ada sebelumnya. Iya, tentu. Ya, sebelum Nabi Adam sudah ada Ka'bah. Dan yang bertawaf siapa? Ya malaikat dari Arasy gitu. Cuma Nabi Ibrahim ini tugasnya adalah merehab Ka'bah menjadi sebuah bangunan. Gitu. Kalau tempatnya memang sudah dari dulu sudah ada. Apakah sudah dibangun dari dulu? Tidak, karena memang Nabi Ibrahim yang membangun itu menjadi bentuk bangunan kota. Sampai sekarang bentuknya menjadi seperti itu gitu. Walaupun sudah beberapa kali mengalami pembongkaran. Nah, ketika kami menjadikan Baitullah sebagai masabah wa amna dan tempat yang paling aman di dunia, maka ada hadis mahalla biharamikum halabikum. Apa yang menimpa, musibah yang menimpa di Masjidil Haram maka akan menimpa di seluruh dunia. Halabikum. Apa itu? Yang kemarin? Covid. Iya. Ketika Covid sudah ada di Ka'bah dan manusia dilarang haji, maka otomatis di seluruh dunia akan seperti itu juga. Mahalla biharamikum halal bikum. Apa yang menimpa di Masjidil Haram maka akan menimpa ke seluruh dunia juga. Karena Masjidil Haram adalah amnan, tempat yang paling aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai Tempat sholat. Artinya ini syariat bahwa kita disunatkan untuk sholat di makom Ibrahim. Nah, makom Ibrahim itu bukan berarti kita naik ke atas makom terus sholat, tapi di sekitar itu adalah tempat yang paling mustajab. Amin, amin. Kalau kita dirizkikan oleh Allah untuk bisa sampai ke sana, Amin. maka sempatkanlah untuk menikmati makom Ibrahim. Lanjut. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin. Dan kami ahidna? Perintahkan. Perjanjian. Ya, kami janjikan kepada Ibrahim, ya. Artinya apa janjikan ini? Berarti Allah mengikat perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Ismail bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu harus senantiasa ini tahhira baitiya lit-taifin. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan juga orang-orang yang i'tikaf, warruk'is sujud, dan juga orang-orang yang sujud sholat. Ya kan, ruk'is sujud itu sholat dan sujud. Nah, kami kan sudah tahu semua ini artinya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan. Ini doa sudah. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikan negara ini hadza baladan amina, jadikan Masjidil Haram ini sebagai baladan amina, warzuq ahlahu minas samarat. Nah, ini berkat doanya, berkat doa Nabi Ibrahim sampai sekarang. Kalau kita ke sana, maka kita akan menemukan buah-buahan dari seluruh dunia. Ya, doanya Nabi Ibrahim. Padahal di sana daerah gersang, tapi kok ada apel, ada semangka, ya. Ya, kalau kurma memang sudah itu ya. Ada. Ada. Iya, ada. Kata yang umroh ini. Sabu. Kenapa? Tua. Nggak tahu. Tapi kata yang umroh ada kalau besar kajian. Nggak tahu gimana. Nggak tahu ya. Kalau gersan sudah pasti ada, karena buah jeri itu. Acam sabun. Acam. Apa boleh dulu? Ada pasti. Ada kalau asam. Nah, lanjut. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki bagi penduduknya berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Ini barang siapa yang kufur, artinya ada orang kafir di Mekah. Misal ada orang kafir di Mekah, fa umatti'uhu qalilan, kesenangan. ya,
aku beri mereka tetap nih dari rahmatnya Allah gitu ya. Jadi orang kafir saja mesti diberi Senangan. ya diberi nikmat oleh Allah gitu lah, tapi qalilan. Jadi kalau misalnya ada orang kafir masuk ke daerah Mekah lah, ya, di sekitar Mekah, juga pasti akan lebih jaya daripada di luar Mekah. Gitu loh. Cuma memang qalilan. Ya, jangan coki. Makanya banyak kan kalau kalian pernah mendengar itu ceramahnya Ahok. Ahok itu kan pernah ceramah di balai kota ya. Cina. Bahwa pekerja-pekerja konstruksi di Masjidil Haram itu kan banyak orang Cina. Syaratnya adalah harus bersyahadat. Ya mereka syahadat tapi demi pekerjaan. Si bangun Masjidil Haram itu keren-keren itu kan Orang Cina. ya mayoritas orang-orang Cina. Tapi mereka harus masuk Islam dulu. Sehingga mereka bersyahadat tapi syahadatnya syahadat munafik. Inna lillahi. Percuma juga. Nah, ya kunanah kumu bidawahir kan. Jadi ya kalau sudah baca syahadat ya boleh saja. Kalau orang kafir haram masuk ke Masjidil Haram gitu. Jadi harus syahadat dulu baru bisa. Tsumma tarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku atorru apa artinya? Memaksa. Hah? Menggiringnya. Menggiring atau memaksa. Ittorra yattorru. Ya. Aku paksa dia. Kemudian aku memaksa orang kafir itu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Al-masir apa artinya? Al-masir tempat kembali. Mari kita sudah bahas bi'sa apa artinya? Seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Bi'sal masir apa artinya? Seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Nah, teringat ke ini ayat ini ada ayat lain yang tadi malam saya sempat ingat itu di tadarus yang ikut. Nabi Isa berdoa kepada Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika turun ayat ini, Rasulullah dari setelah sholat Isya, beliau sholat sepanjang malam sampai subuh, yang dibaca hanya ayat ini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir fa antal azizul hakim. Terus berulang-ulang sampai subuh. Di dalam sholat berarti berapa rakaat gitu? Sebanyak itu sepanjang malam Rasulullah hanya baca doa itu. Kayaknya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau membaca ayat itu?" Kalau aku jelaskan, aku khawatir kalian malah tidak sholat. Ya Rasulullah. Hanya lama kemudian si sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana kalau ini diceritakan kepada para sahabat. Justru malah Rasulullah memberitakan, wah malah lebih baik ya udah ceritakan tentang ayat ini. Apa artinya? Rasulullah itu membaca ayat ini sambil menangis dan memohon kepada Allah. Ada yang tahu artinya? In tu'adzibhum. Coba kita terjemah. Jika In tu'adzib apa artinya? Azaba yu'adzibu. Disiksa. Ya, jika engkau menyiksa mereka. Ya. In tu'adzibhum fa innahum mereka ibaduka hamba-hambamu. Ibaduka hamba-hambamu kah wa in dan jika taufir engkau mengampuni lahum bagi mereka fa innaka anta al-azizul hakim, maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya jika engkau mengampuni mereka, jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu yang syirik. Apa yang syirik? Maksudnya yang bermaksiat. Tapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Rasulullah membaca doa ini seraya menangis, maka
Allah kemudian menurunkan syafaat kepada Nabi Muhammad, sehingga berkat itu Allah memberi hak istimewa kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada umatnya. Maka barang siapa yang menjadi umat Nabi Muhammad, maka dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosa. Karena ini memang permintaannya gitu. Ini sebenarnya awalnya doa Nabi Musa. Ketika Nabi Isa ini dikecewakan oleh pengikutnya, oleh kaumnya, Allah marah dan Allah mau menurunkan siksaannya kepada kaumnya yang kemudian dikenal dengan Hawariyun itu. Padahal kaumnya ini sebelum datangnya fitnah ini banyak yang menjadi pengikut Nabi Isa gitu. Kemudian banyak yang berkhianat, lalu Nabi Musa berdoa, ya Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Allah ini menawarkan kepada Nabi Isa apa siksa apa aja. Maka jawaban Nabi Isa, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka adalah hambamu. In kunta panggilero. Wa in taufir lahum, maka jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah maha bijaksana. Ini rayuan Nabi Isa kepada Allah secara halus untuk mengampuni, sehingga orang-orang Hawariyin ini kemudian diampuni oleh Allah. Para pengikut Nabi Isa yang hanya sekitar 12 ya, kalau nggak salah. Coba dihitung ya, berapa? 12 domba yang tersesat. Ya, jadi 12 Hawariyun ini kemudian diampuni oleh Allah gitu. Maka Rasulullah ketika mendengar menerima ayat ini, langsung Rasulullah bergetar, langsung beliau menangis kepada Allah dan meminta supaya umatnya ini supaya diampuni. Makanya sering-sering kalian baca ini. Tidak apa-apa nih sebenarnya. Ya baca, malah penting itu. Ya sebagaimana kata Rasulullah. Jadi memang harus disampaikan. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Surat berapa itu ya? Lupa saya. Tadi malam itu ayat berapa itu lupa. Cari aja itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Intinya Al-Maidah. Nabi Muhammad ini tidak tega melihat umatnya disiksa oleh Allah. Padahal ini sebenarnya ini sudah ada gambarannya dari Nabi Muhammad bahwa semaksiatnya umat Islam, selama dia punya tiket golden ticket, ya apa golden ticketnya apa? Surga, la ilaha illallah. Bukan syafaat. Itu golden ticket. Selama dia punya golden ticket itu, maka Allah mengabaikan semua dosa-dosanya. Ya Allah. Sini saja kalau kalian baca tafsirnya, kalian akan merasakan betapa Rasulullah sangat mencintai umatnya dan betapa kurang ajarnya kita kepada Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad memikirkan kita, tapi kita nggak peduli. Kita hanya bilang kita cinta sholawat, tapi kita nggak begitu cinta sebenarnya kepada Nabi. Coba kalian baca itu tafsirnya. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Di ayat ya Bani Israil itu kan sama Ya. dengan sebelumnya itu. Kayak di surat Ar-Rahman itu kan